Selain Jepang dan Cina, satu lagi negara Asia yang mulai mencuri perhatian dunia. Ya, Korea Selatan. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Bukti nyata invasi negeri ginseng ini adalah mendunianya tarian fenomenal Gangnam Style. Namun, jauh sebelum Gangnam Style populer, Korea Selatan sudah menyebarkan budayanya lewat drama-drama romantis televisi, serta munculnya boy band dan girl band. Di Asia Tenggara sendiri, demam K-pop lebih dulu melanda Malaysia dan Thailand. Baru di awal tahun 2000-an, Hallyu atau Korean Wave mulai menjangkiti Indonesia. Tak heran jika boy band dan girl band besar seperti Super Junior dan SNSD pun sukses menggait ratusan ribu penggemar di tanah air. Dan tak hanya lagu dan tarian saja yang menjadi tren. Gaya berbusana bintang-bintang Korea pun kerap menjadi inspirasi para remaja Indonesia. Salah satunya Cahya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor, Jawa Barat. Cahya adalah seorang elf, sebutan khusus yang disematkan untuk para penggemar boyband Super Junior. Suka Super Junior dari tahun 2010 ketika mereka lagi promo album Sorry Sorry. Saya kebetulan suka Super Junior di situ karena melihat mereka banyak. Jadi unik menurut saya. Paling saya suka itu Lee Hyuk Jae. Dia adalah leader dance-nya. Jadi yang dance-nya paling keren, makanya saya suka sama dia. Biasanya Korea identik dengan ya pakaian sih pasti ya, cuma rambut juga mungkin ngebedain. Jadi rambut biasanya warnanya yang bikin mencolok itu, yang menarik perhatian dari rambutnya, dari gayanya maupun dari warnanya. Saya nyaman-nyaman aja, justru saya pengen kenalin kalau busana Korea itu kayak gini ke teman-teman gitu. Selain sering tampil ala artis-artis Korea, Cahya juga kerap menunjukkan keahliannya menari tarian khas Super Junior ketika berkumpul bersama teman-temannya. Karena sekarang saya masih suka tentang Korea, jadi sampai kapanpun saya akan terus kayak gini, sampai saya berhenti suka Korea. Invasi kebudayaan Korea di Indonesia menyelimuti segala aspek, mulai dari musik, teknologi, hingga dunia kuliner. Makanya tidak heran jika makanan khas Korea seperti bibimbap dan kimchi popularitasnya terus menanjak seiring menjamurnya restoran-restoran Korea di Indonesia. Kimchi itu tuh sejenis salad dari Korea, itu tuh rasanya tuh gurih-gurih, pedas-pedas. Makanan Korea itu tuh terbuat dari sayuran yang difermentasi terus dikasih bumbu-bumbu pedas gitu. Jadi rasanya asam, seger gitu. Bibimbap pernah denger tapi belum pernah nyobain. Dan yang paling baru, kini kuliner khas Korea dapat ditemukan di dunia maya alias online shop. Adalah Rizda Meisa dan sahabatnya Nadia yang akhirnya memutuskan untuk membuat pojang maca lebih mudah diakses semua kalangan. Jadi saya suka banget nonton drama Korea. Nah, terus saya juga suka wisata kuliner kan. Terus setiap nonton drama Korea selalu ada bagian makan-makannya. Nah, kayak gitu kan. Jadi dari situ tertarik lah pengen coba makanan Korea tuh kayak apa sih. Nah, setelah nyoba-nyoba di beberapa restoran yang ada di Jakarta, terus coba makanan, suka sih sama makanan Korea. Cuma kok menurut saya untuk lidah Indonesia itu kayaknya agak hambar ya. Nah, terus jadi pengen coba masak sendiri kan, yang disesuaikan sama lidah Indonesia lah kayak apa. Terus nyoba bikin sendiri, dikasih tester juga sama orang-orang, terus banyak yang bilang enak. Akhirnya ya udah beranilah untuk buka usaha makanan Korea ini. Di negeri asalnya, pojang maca sering dijumpai di kota-kota besar seperti Seoul dan Myeongdong. Pojang maca adalah sejenis warung tenda yang menawarkan menu jajanan kaki lima ala Korea. Dan di antara puluhan menu yang ditawarkan, odeng dan tteokbokki lah yang menjadi menu favorit. Odeng merupakan kue ikan khas Korea yang disajikan dengan kuah kaldu. Sedangkan tteokbokki adalah kue beras yang disajikan dengan kuah asam manis. Kalau tteokbokki ini kan khas banget dari Korea. Nah, terus dia juga ada bahan baku khususnya. Itu namanya gochujang, pasta cabai Korea. Nah, ini bahannya harus diimpor langsung dari Korea. Karena belanja itu di distributor yang menjual khusus bahan makanan Korea.
di salah satu daerah di Jakarta. Akhirnya bumbu yang tadi itu saya racik lagi dengan bahan-bahan standar lah, kayak semacam ya gula, kecap asin, itu kan juga ada kan merek lokal. Jadi kalau bahan-bahan seperti itu ya bisa diganti dengan merek lokal. Dan akhirnya saya racik sendiri sama bahan pasta cabai Koreanya itu ya disesuaikan lah lidahnya. Kira-kira seperti apa enaknya. Kejelian Rida dan Nadia dalam memadukan cita rasa Korea dan Indonesia akhirnya berbuah manis. Sejumlah konsumen pun mulai menggemari hasil olahan mereka dan menjadi pelanggan setia Pojang Macha miliknya. Aku suka Pojang Macha itu karena rasanya mereka cocok sama lidah kita ya orang Indonesia. Soalnya kadang kalau aku coba masakan Korea yang lainnya itu either rasanya terlalu kecut apa terlalu tajam, pokoknya rasanya terlalu kayak menyengat gitu. Tapi kalau Pojang Macha ini rasanya dia mild deh, cocok sama lidah orang Indonesia. Makanan yang akan dikirim tersedia dalam keadaan mentah dan matang. Sementara harga yang ditawarkan berkisar antara Rp35.000 hingga Rp55.000 per porsi. Paket makanan Pojang Macha ini bisa bertahan hingga 2 minggu jika disimpan di dalam lemari pendingin. Pengirimannya untuk sekarang kita udah 2 kali seminggu, hari Selasa dan Kamis. Beberapa hari sebelumnya saya udah persiapan pengemasan kobra segala macam. Terus baru H-1 juga ada beberapa produk yang kita masak sendiri, kayak corn dog, kayak hotdog itu juga baru dibikin H-1. Jadi lebih fresh di tangan customer nantinya. Berkat promosi dari mulut ke mulut dan kekuatan media sosial, konsumen Pojang Macha online milik Rizda dan Nadia sudah tersebar hingga Sumatera, Bali, dan Sulawesi. Omset yang diperoleh pun terbilang besar, yakni di atas Rp10 juta per bulannya. Ide bisnis memang bisa datang dari mana saja, seperti yang dijalani Rizda dan Nadia. Ketertarikan mereka terhadap budaya Korea dimanfaatkannya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.